Oke baik, saya opening dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Oke baik, ini kita ada dua partisipan ya, ada Kapten Brutus namanya di sini dan Bas Tommy ini untuk Chief Engineer dan Master di kapal ASD TAK ya. Saya mau tanya dong, kemarin habis pada di interview ya dua kali. Pertama di interview oleh HRD-nya, oleh crewing-nya, terus kemarin terakhir di interview sama superintenden ya. Iya. Dari Master dulu deh, dari Master. Master Brutus. Kemarin di interview ditanya apa aja untuk perihal interviewnya kemarin? Dari interview yang pertama, yang ditanya itu soalan dari CV kita. CV ya? Ya. Setelah dari CV itu pertanyaannya lebih fokus ke semacam leadership manajemen kayak begitu. Bagaimana cara kita bermanajemen di atas kapal begitu. Kalau kita ditanya bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah di atas kapal dengan kru seperti itu. Dan selebihnya ditanya masalah gaji cocokkah tidaknya, seperti itu aja. Salary ya, tapi kan memang informasi dari salary yang kita infokan sudah sesuai ya, Cap ya? Sudah sesuai. Ya sesuai, mudah-mudahan mereka berkomitmen lah dengan sesuai dengan gaji yang diberikan ya. Yang diberikan ya semoga juga dapat mencukupi lah untuk kehidupan selanjutnya ke depan. Oke, selain tadi berarti masalah CV ya, pastinya kan akan ditanya sesuai dengan CV. Lalu tadi ditanya masalah salary. Terus dari superintendent sendiri apa yang ditanyakan biasanya? Tadi yang ditanyakan apa kemarin? Kalau dari superintendent yang ditanyakan masalah teknikal, masalah safety, dan sedikit masalah kerja. Halo. Sedikit masalah kerja. Oke, apa tuh masalah kerja apa tuh yang ditanyakan tuh? Masalah kerja yang ditanyakan semacam pertanyaan proses bagaimana kita membawa kapal jenis ASD TAK begitu. Oke, Jadi boleh dijabarin nggak, Cap? Sampai tapi pernah experience pengalaman asli nggak di situ? ya, saya 5 tahun bawa kapal ASD TAK dengan sistem ada juga pertanyaan seperti ini sesuai CV kita, kapal kita itu ditanyanya ini apa sistem kapal ini, nama ini sesuai di CV kita, dan saya jawab sesuai pengalaman saya di kapal dulu gitu. ASD TAK, GT sekian, sistemnya apa, propellernya apa gitu. Kalau kebetulan di kapal saya kemarin tuh saya pernah bawa kapal ASD TAK sistem azimut ya, azimut thruster saya pernah bawa, Rolls Royce thruster saya pun pernah bawa, sistem Scotel saya juga pernah bawa, dan yang belum pernah saya bawa juga ditanya. Jadi saya tanya yang model GS Lever itu saya memang belum pernah GS Lever, tapi kalau model Scotel, Aquamaster, azimut thruster ataupun yang sejenisnya itu twin screw pun saya familiar gitu. Oke, berarti familiar memang experience-nya. Nah, ini maksud saya mau berbagi kepada rekan-rekan semua, misalkan, saya belum punya pengalaman ASD TAK gitu kan. Jadi bahan diskusi ini saya akan share juga untuk pengalamannya atau memberitahuan kepada mereka yang belum punya pengalaman. Saya experience di Takbut saya pernah 2 tahun ya, tahun 2006 sama 2000 berapa terakhir saya 2016 saya pernah di Takbut juga ya. Tapi saya engineer. Nah, saya cuma bawa kemarin kan long towing ya. Takbut biasalah berarti long towing. Nah, itu kayak bedanya tipikal sampai sebagai orang dek itu tipikal bedanya gimana sih? Apa bedanya sih kalau untuk ada tadi kan ada azimut ya, ada Scotel. Scotel itu kan yang saya tahu itu kalau nggak salah propellernya yang di cover itu ya, dia berarti bisa berfungsi sebagai kemudi juga ya dia ya. Betul. Terus thruster depan pastinya ya untuk mendorong haluan. Saya pernah melihat Takbut itu jalan miring. Jalannya dia miring begini gitu ya. Berarti kan secara sistemnya berarti kan berarti di depan kan dia pakai ini ya, pakai thrusternya. Berarti misalkan kita ke kanan gitu ya, berarti kita thruster ke kanan sama
di ini ya apa namanya di apa di couple ya. Ya, Kalau memang depan kiri kanan ada ininya, ada apa ada depan 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 belakang ada ininya, ada apa propellernya. secara teknisnya kalau ASD tak itu kan ada yang saya tahu, yang saya pernah bawa itu ada 2 jenis, dia ada pusher tak sama traktor tak. Oh, Kalau pusat. kalau pusher tak itu 2 propeller azimut di belakang. Kalau traktor tak 2 propeller azimut itu di tengah, di tengah. Oh, itu yang tadi kan pusat itu biasanya buat ngepush dorong kapal ya? Betul, itu kerja dengan menggunakan winch bolat pull depan. Kalau traktor tak itu winch bolat pull belakang. Oke, tadi apa? Tadi pusher tak sama apa satu lagi? Traktor tak. Tractor tak. Nah, fungsinya kalau tractor tak untuk apa nih? Kalau traktor tak itu dia towing depan. Oh, towing depan. Karena Posisinya di depan. Dia pusat itu kerja ada pakai burutan winch ya, belakang. burutannya buat didorong ya. Makanya kan di kapal, di lambung kapal tuh ada tulisan push tak. Ya, kalau di Betul, lambung kapal itu ya. betul, Ada garis tuh push tak itu ya. Jadi ngepushnya di situ ya. Buat betul, mendorongnya ya. betul. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Berarti ada 2 tipikal itu ya. Oke. Yang saya tahu. Nah, bedanya berarti ada azimut tadi, ada apa? Sotel. Sama skotal itu bedanya apa tuh? Gimana? Uh, Kalau pengalaman saya, azimut, skotel ataupun Rolls Royce thruster itu sama saja. Dia itu sistem tekniknya sudut angle-nya kita bermain steering itu sama. Namun hanya ada perbedaan mungkin di fisiknya saja. Ada yang sepengalaman saya itu kalau dia itu ada yang pakai putaran rendah. Jadi satu kali kelas itu apa namanya? Orang bilang itu omega kelas. Jadi satu kali masuk itu 150 rpm, baru kelas in itu 400 rpm. Full engage itu 1500 rpm. Nah, perbedaannya kalau yang skotel itu dia tidak ada omega kelas, jadi tidak ada putaran rendah. Jadi sekali masuk kelas in, boom, langsung 400 dia. Jadi hanya memainkan sudut angle steering gitu. Lagi ya, intinya memang kalau SD TAC itu fungsinya memang pertama tujuan utamanya adalah bagaimana bisa membantu olah gerak ya dari kapal-kapal besar untuk bisa sandar ya. Cuman Iya, beda di tipikal kapalnya aja ya tadi ya. betul. Oke, tapi udah pernah experience asli semua di situ ya, Cap ya? Saya semuanya asli, tidak ada yang direka. Oh iya, ya mudah-mudahan yang lain bisa yang belum punya pengalaman pengen bisa punya pengalaman kan jadi bisa terbuka ya pemahamannya di sini ya gitu loh biar kita bisa sharing sama mereka ya yang mungkin pernah cuman pengalaman di takbut biasa mereka mau mencoba di sana gitu loh jadi kita bisa sharing kasih Cap ya infonya ya Cap Bluetooth silakan Bas. Iya. Bas kemarin ditanya Kemarin ditanya pertama kali itu ya tentang pengenalan kan. Terus tentang pengenalan habis itu masuk ke CV. Ya, dari CV itu perkenalan biasa. Ya. Terus masuk ke itu experience ke CV itu ya dari pertama kali itu. Nah, pengalaman saya kan di offshore dulunya. Oke. Nah, di offshore itu apa Bu Nura itu. Terus ditanya untuk apa? Untuk ASD TAC pernah nggak? Saya bilang belum pernah. Oh gitu, langsung ini nanti pokoknya kayak di apa ya, ditanya-tanya masalah kerjanya gini juga. Terus ditanya pernah jual minyak nggak? Gitu kan? Ya saya ya galagasi lah. Ya pernah tapi dulu. Sekarang udah nggak pernah bilang gitu. Karena artinya juga merasa puas karena ditanya masalah maintenance, masalah apapun saya bisa jawab gitu Pak. Tapi kalau secara logika gini ya, kalau engine itu kan seperti thruster, terus main engine kan sama kita ya prinsip kerja ya. Pernah dapat saya. Kalau thruster itu kan intinya mesin penggeraknya nih, penggeraknya pakai apa nih? Apa pakai diesel, apa pakai motor kan gitu. Berarti kalau motor berarti beban powernya kan dialihin ke generator kan gitu. Kalau secara ada yang pakai hidrolik juga kok Pak. Gimana? Ada yang pakai hidrolik.
Kalau hidrolik intinya kan buat kontrol ininya aja, buat kontrol ininya loh, untuk kontrol dia kan kalau buat muter apa sih namanya, kalau misalkan dia kan nanti kalau misalkan dia mau teras kanan kan tendangannya dia ke kiri. Kalau misalkan teras kiri berarti kan tendangannya ke kanan. Buat mengembalikan itu. Kalau sini kerjanya kan sama, dia hanya berputar aja, cari putaran. Kan gitu. Tahun 2002 lah dulu pernah ketemu kapal yang pakai thruster. Kesininya saya udah jarang udah pakai thruster. Ya kalau prinsipnya gitu, cuman memang yang lebih signifikan kan kepada cara pengoperasian kapalnya ya lebih kepada signifikan kan master ya pastinya. Iya. Kalau untuk engineer ya paling ya ditanya penggunaan berapa, karena kan penggunaan bahan bakar itu yang menjadi hal utama juga untuk perusahaan ya. Karena kalau terlalu boros pemakaian juga ya nggak tahu tuh apa dijual kan. Gitu. Gitu. Saya pun interview juga dulu ditanya, Bas suka apa? Pasti ditanya dulu sama kantor, Bas, kapal mau jalan dari Jakarta ke Banjarmasin, mesin 2000 horsepower, berapa? Bas minta berapa? Ya sesuai dengan standar manual book aja kalau saya bilang kan gitu. Tapi lihat kapalnya mesinnya pernah dilaksanakan PMS enggak kan gitu. Standar manual book kan tipikal mesin kan beda-beda penggunaannya. Kalau enggak saya pakai prinsip dasar hitung-hitungan zaman sekolah dulu aja. Gitu. Yang penting intinya kan perusahaan bisa memaintain mesin lah kan gitu. Cuman kalau sistem kalau di mesin kan nggak jauh, cuman dari apa CVP terus gearbox sama anchor bar kan itu tipe kalau cuman kalau twin ya saya belum pernah ketemu karena memang belum pernah di ASD TAC ya. Itu gimana bentuk kontrolnya itu loh, saya belum pernah ketemu sama sekali kalau yang itu. Makanya saya pengen minta sharing nih sama teman-teman yang sudah sering di ASD TAC yang nah mengoperasikan twin tuh kendala kalau misalkan trouble. Biasanya apa tuh? Pernah nggak terjadi trouble kalau misalkan pas ada di manuver dia nggak mau muter, itu apa biasanya kata KKM itu apa tuh biasanya tuh? Pernah nggak ketemu? Pernah. Biasanya dalam situasi kerja apalagi dulu saya itu apa namanya, kalau harbor TAC itu dominan itu kerjanya itu di pelabuhan, karena kalau di pelabuhan itu satu hari bisa 12 kapal sampai 14 kapal per hari. Jadi kita tuh kebanyakan kerja. Trouble yang selalu banyak saya alami itu ketika engine itu tidak mau masuk gitu. Jadi controller sudah kita masukkan tapi kadang itu lambat gitu, lambat untuk masuk, itu trouble kayak begitu. Dan yang kedua itu yang sering terjadi trouble itu winch kerja. Ya, work wire itu sering terjadi trouble kalau apa namanya, memang kalau di atas kapal itu waktu kerja itu memang engineer sama master memang wajib di atas, itu engineer dia operatekan winch, master dia kontrol steering kan seperti itu. Terkadang itu winch itu yang sering kendala itu bocor apa namanya, bocor oli, habis itu pecah piston, habis itu kelasnya itu pecah karena apa namanya, waktu kita tarik winch mau dibuka kelasnya tapi ternyata belum kebuka, begitu kita mundur itu karena powernya sangat kuat jadi kelas bisa pecah. Iya bener. Ya memang suka kendala karena apa, yang di bebannya itu kan besar ya. Iya, betul. Itu kan. Iya, bebannya yang ditarik itu kan besar banget gitu loh. Terkadang kita terlalu memaksakan, si yang operator winch-nya juga memaksakan banget kan. Jadi sama-sama nekan, akhirnya yang kalah kan ininya hostnya biasanya. Di host kalau nggak di host ya biasanya, kalau nggak di Nepal ya. Di hostnya pecah, kadang piston pun panas juga bisa pecah. Habis itu kelas yang di winch itu yang dioperate dari atas tombol itu kadang ya pecah juga, biarpun besi pecah kalau